Halo, gue Randy. Kali ini gue mau ngebahas tentang Poco M6. HP-nya ini gue dipinjemin ya, jadi baru nyobain sekitar 2 mingguan. Dan ini ada beberapa hal yang gue suka dari HP ini ya. Gue bahas dari yang gue nggak suka dulu ya. Gue bingung sih sebenarnya nyari celah dari HP ini. Karena ini HP-nya gue cari harganya cuma 2,7an. Dan udah sangat memenuhi ekspektasi gue sih, sebenarnya sih seperti itu ya. Ya paling kalau zaman dulu kamera makro itu masih kepake banget di gue, karena gue buat moto-motoin spek charger yang kecil-kecil gitu kayak gini. Biasa gue pakai makro biar fokus. Cuma kalau sekarang karena kameranya udah bagus, tinggal pakai pakai kamera 2 kalinya itu udah jelas banget, udah jelas jadinya. Jadi nggak perlu kamera makro lagi. Jadi HP sekarang ini udah cropping sensornya udah bagus-bagus ya. Bahkan 3 kalinya aja udah termasuk oke untuk zaman sekarang. Contoh ini crop 3 kali. Ini masih bagus ya. Mau di zoom in aja lagi masih bagus. Nah ini emang karakter-karakter yang zaman sekarang 3 kali aja masih bagus, makanya udah sebenarnya makronya di sini udah nggak terlalu kepake buat gua. Kalau zaman dulu gua masih sangat butuh banget makro buat baca-baca yang tulisan-tulisan kecil. Kalau kameranya gak cuma 2 megapiksel, mungkin kalau misalnya kita foto begini, kita zoom masih bisa lebih kelihatan ya, masih bisa lebih jelas lagi. Tapi sekarang ini gak harus pakai makro kayak gini. Ini tinggal pakai kamera zoomnya masih bisa kita akalin. Ini terbaiknya sebenarnya ya. Bisa dilihat kayak gini, pesan di sini udah kelihatan pakai makro. Dan ini pakai kamera zoomnya, ini sensor zoomnya. Tapi selama gue pakai 2 mingguan ini gue nggak nemu bug yang mengganggu sih. Cuma karena keterbatasan Helio G99 ini gue jadi gak bisa pakai kamera thermal gue ini. Ini langsung stuck sendiri, gue nggak tahu kenapa. Ini di semua G99 yang gue coba itu nggak bisa. Sama ini bam kameranya ini yang gue bikin risih, gue nggak tahu kenapa mesti dibikin segede ini, padahal sensornya cuma segini dan ke dalamnya itu masih banyak. Jadi ruangan udara di dalam ini tuh lebar juga ya, karena memang jarak antara ruangan lensa sama frame kameranya itu jaraknya kosong banget. Walaupun selama pemakaian gue belum nemu embun ya, cuma kalau kalian lihat di sini itu jaraknya tebel banget ya. Kalau kalian ada HP-HP merek lain, kalian bisa lihat sendiri tebelnya ini biasa nggak sampai tebel-tebel banget sih. Kalau misalnya ngomongin OIS juga harusnya nggak perlu selebar itu pergerakannya. Oh ya, nambah satu lagi nih, ini bercak backdoornya jadi nggak bisa hilang. Jadi dari gua terima pinjaman juga memang udah begini, gua udah coba rapiin. Ini bercak-bercaknya kayak gini itu nggak bisa hilang ya. Ini bukan lecet ya, ini kayak ada bercak-bercak gitu, bukan lecet. Udah gue coba pakai minyak apapun, udah pakai alkohol, minyak kayu putih, ini juga tetap nggak bisa hilang. Jadi gue saranin kalau misalnya kalian beli ini, dengan langsung tambahin skin aja. Sama khasnya G99 Ultimate ya, ini PUBG-nya belum bisa 60 fps. Ya hal-hal umum tentang HP ini ya. Ini layarnya udah cakep banget. Ini udah pakai AMOLED Full HD 120 fps. Ini udah berasa banget smoothnya. Terus infonya 1000 nits, kita coba tes aja. Ini gue coba maksimalin pakai ini ya. Jadi gue taruh dalam biar kita tes. Ini maxnya bisa 1200, cuma kalau baca-baca speknya itu di 1000. Kita cek. Nah ini bisa tembus di 940-an ya luxnya. Jadi hampir mendekati 1000. Ini harus gue tutup biar cahayanya yang masuk bener-bener maksimal ya. Dan menurut gue ini udah sesuai, karena gue nggak bisa kompres lagi sampai bener-bener kecil ini semua masuk ke alatnya. Tadi udah cukup menggambarkan di 9040-an. Jadi menurut gue ini speknya sesuai. Udah dapat HyperOS juga di sini. Ini udah dapat HyperOS dan ya gue udah coba. Gue nggak nemu bug yang berarti sih. Buat penggunaan gue selama 2 minggu ini
aman-aman aja. Tapi sayangnya ya itu ya, gue main PUBG 40 fps itu masih berasa kurang nyaman aja. Cuma buat main yang lain ini udah enak. Ya gue udah cobain beberapa game, jadi Helio 99 Ultra ini emang udah termasuk enak sih. Cuma sayang gue nggak tahu kenapa di lock 40 fps aja. Ini emang dari sensornya aja sih menurut gue. Ini pas nggak pakai cooler itu nggak nyampe 80 fps ya. Lalu di bawah yang paling mentok juga 76. Dan ini gue pakai cooler GT31 itu udah bisa tembus ke 80-an, bisa naik sekitar sampai 15%-an kalau kita lihat dari yang terkecil sampai tertingginya. Kalau bisa dilihat ini grafiknya kayak gini fps-nya tanpa cooler. Dan ini kalau udah pakai cooler. Lebih rapat. Ya lebih mendekati ke 90 fps juga ya. Terus kalau gua main PUBG di sini, gua nggak tahu kenapa berarti 90 fps-nya Mobile Legends emang lebih makan wattnya ya. Bisa pakai 3,4 watt kalau main PUBG doang. Ini karena 40 fps ya. Sama jalan di 2,4 watt. Ini gua main DLS beberapa kali juga sama. Max-nya sih masih bisa di 61, cuma memang kalau ini dari gamenya ya, kadang-kadang suka nggak jelas. DLS juga cuma jalannya di 2,an watt. Kalau cara ngeliat baterainya habis gimana? Ya tahu sendiri, watt hour dibagi wattnya. Jadi bisa kira-kira tuh bisa main berapa game. Jadi watt hour baterai dibagi 3,an. Kita tinggal Google aja, ini 5000 mAh itu sama dengan kurang lebih 18,5 watt hour. Nah itu kita bagi aja 18,5 dibagi, kalau misalnya kita lihat tadi 3,5 watt itu bisa sekitar 5 jam. Terus kamera utamanya yang tadi udah bahas juga, udah 64 megapiksel OIS. Terus sensornya juga setengah inch ya. Ini yang gue suka, f-nya udah 1,8. Jadi kalau udah kayak flagship zaman dulu itu f-nya udah di bawah 2. Jadi kalau di tempat gelap itu udah lumayan banget ya, udah kayak flagship zaman dulu. Soalnya ultra wide-nya di sini masih 8 megapiksel f2.2. Ya kalau tempat gelap masih lumayan keteteran lah. Terus kalau untuk video ini mentoknya di 1080 60 fps. Udah ada gyro Ace. Terus untuk kamera depannya ini 16 megapiksel f2.5, ini lebih keteteran lagi. Ini gue coba contoh pakai lampu, ini udah langsung lumayan buram. Ini padahal lampu ruangan gue nyala ya. Ini tes, ini udah langsung kurang enak sih dilihat. Tes ini udah langsung kurang enak sih buat dilihat. Padahal masih ada lampunya. Ya tadi hal umumnya. Dan ini udah gue list hal-hal yang gue suka dari Poco M6 Pro ya. Jadi yang gue suka itu dari baterai sama chargernya. Itu main game bisa berjam-jam. Tadi udah lihat sendiri depannya gimana. Terus Poco atau Xiaomi itu jadi salah satu brand yang protokol chargingnya lebih universal. Ini pakai USM Sandro, kita coba lihat. Jalan quick charge di sekitar 18 watt kita masuknya. Terus kita pakai kabel QTEC chargernya 55 watt, ada komanya. Jadi lumayan fleksibel ya. Dan ini gue coba pakai charger Xiaomi yang third party. Ini yaitu lumayan banget ya, jadi pakai charger QTEC juga masih bisa maksimalin. Terus yang kedua yang gue suka, ini masih ada slot microSD-nya ya. Jadi udah bandingin sama yang lain, rata-rata udah nggak ngasih, dan ini masih ngasih. Jadi lumayan banget kalau kalian yang buat nyimpen data ya, karena ini buat bikin video dan hasilnya cukup memuaskan ya. Video unboxing dan lain-lain gue udah cobain pakai ini, lumayan banget. Apalagi buat gue kalau misalnya gue bikin konten, tinggal ngerekam dan gue nggak terlalu pusing sama storage-nya. Walaupun ini udah 256 ya. Terus menurut gue ini layar AMOLED-nya udah termasuk oke ya. Layar AMOLED udah termasuk oke. Karena gue udah kebiasaan juga pakai HP yang murah. Jadi ngelihat HP ini masih lebih wow lah daripada HP yang lebih murah yang pakai G99 juga. Itu belum AMOLED. Kesini jadi lebih berasa.
Dan gue penasaran nih, yang kata orang pakai LCD 720p itu bikin lebih enteng. Dan ini gue tes Antutu, tapi gue nggak ngeliat skornya, tapi lihat kecepatannya. Dan hasilnya itu tetap lebih cepat di Poco M6 Pro ini. Jadi mantap lah. Terus speakernya itu juga udah termasuk kenceng. Jadi kan ada satu HP yang biasa gue buat barbar, sambil nyuci sambil ngapa-ngapain itu gue pakai yang itu. Pas gue pindahin ke sini, berasa banget suaranya. Ya gue perbandingannya sama HP 2 jutaan juga ya. Terus fingerprintnya juga udah under display, jadi ini udah tambah nyaman juga pakainya. Terus yang gue kehilangan dari HP sebelumnya itu akses card sih. Gue udah coba akalin pakai wallet ini, install manual, tapi tetap gak bisa karena ini card key, karena settingan Mi Wallet service-nya ini gak ketemu gue di mana. Jadi agak sayang ya, kalau misalnya bisa itu lebih enak lagi sih. Ya ini bisa kita install Mi AI juga. Kita cobain Mi AI Translate karena udah HyperOS, kita cobain ya. Hello, I'm ready. Now I'm testing Poco M6 Pro on YouTube. Terlalu patah-patah. Tapi ini lumayan cepet ya. Halo, aku siap. Sekarang aku sedang menguji. Ya nggak kebaca rendinya aja sih. Ya wajar lah ya. Cuma pakai itu sebenarnya pakai Google Translate juga bisa. Tapi memang masih ada beberapa yang kekunci sih. Untuk hasil kameranya sih termasuk lumayan ya. Gue sampai zoom 5 kali. Bisa kayak gini. Dari satu, 2, 3, 5. Ya lumayan lah. Lumayan, HP sekarang in sensor zoomnya termasuk oke ya. Gue juga ada beberapa foto, termasuk cakep sih menurut gue, termasuk bagus. Oh, kita crop juga oke banget. Ini di tempat yang ini gue fotonya di sekitar jam 5 ya. Ya kalau kita lihat beberapa foto di sini, ini backgroundnya terang, cuma orangnya gelap ya. Ini white-nya. Ya kalau untuk foto-foto produk ini masih termasuk bagus sih menurut gue ya. Apalagi kalau cahayanya memadai. Kalau lensa utama buat foto masih termasuk oke. Buat foto produk ini kestabilannya juga kita lihat. Kita suara ini juga banyak ya. Jalan. Ini kalau pas malam. Ya kalau emang budget 3 juta, ambil Poco M6 Pro ini masih oke ya. Masih termasuk lumayan sih. Jadi kalau gua cek juga harganya sekarang 2,7 juta. Ini oke sih. Termasuk lumayan. Ya kesimpulan gua buat entertainment ini oke banget. Buat main Mobile Legends ini prioritas masih enak. PUBG gua kurang. Cuma layar sama speakernya udah enak banget buat nonton, buat dengerin lagu sih kok. Dengan lagu sih rata-rata pakai speaker tambahan ya. Cuma buat nonton ini udah cukup. Buat entertainment ini cukup sih, enak untuk HP. Ya kalau kalian nyari HP-HP murah buat entertainment doang, ini cukup sih. Ya gue nggak nyangka aja sih tahun ini Poco ngeluarin HP-nya nggak cuma menang kencang-kencangan chipset aja, cuma layar sama speakernya juga. Kalau speaker sih dari dulu juga udah bagus ya, tapi layarnya udah bisa finger in display. Ya, udah beda lah sama tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau ngeliat perbaikan dari tahun sebelumnya sih ini termasuk oke ya. Ya gue cukup seneng sih sama Poco karena dari sebelum-sebelumnya kan emang ada chipset. Ya kadang layarnya nggak terlalu diperhatiin, fingerprint masih di samping. Ya minusnya memang kalau pecah amit-amit sih. Ganti layar lebih mahal, cuma kalau begini kan jauh lebih nyaman ya. Kalau tahun lalu sampai F5 aja masih di pinggir. Dan sekarang gue juga masih pakai M6 Pro yang buat kerja. Buat barbarnya ini gue pakai M6 Pro, cukup menyenangkan sih. Bahkan F5 nya gue
jual ke saudara gue demi pakai ini gue sangat puas banget. Dan kalau ngeliat harganya, yang gue sih puas banget sama X6 Pro ini. Ya gue nyobain M6 Pro ini buat harian udah sangat cukup banget buat gue. Kameranya masih bisa diandalkan banget buat gue bikin konten, main game beberapa juga masih enak. Ada slot SD cardnya, ini buat gue penting banget. Kecuali kayak gini masih mending ya, 512 256 kalau buat gue soalnya masih kurang. Ya lumayan puas lah gue pakai ini. Oke, paling demikian dari Randy. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.